Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 11. Di sini ada kegiatan ayo mendengarkan. Setelah berolahraga, Cika dan teman-teman menuju ruang kelas. Cika melihat langit yang begitu cerah. Tampak awan tipis berada sangat tinggi sekali. Cika ingat penjelasan Pak Guru bahwa awan dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca yang akan terjadi. Nah, coba anak-anak perhatikan dan dengarkan ya. Di sini Bu Nisa akan membacakan teks yang berjudul berbagai bentuk awan. Berdasarkan bentuknya, awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Nomor 1 itu ada awan berbentuk serat. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya, yaitu pada gambar 1.7. Awan yang berbentuk serat disebut awan cirrus. Awan cirrus tampak berwarna putih seperti kapas dan masih dapat ditembus cahaya matahari. Awan jenis ini tidak akan menimbulkan hujan. Yang kedua yaitu awan berbentuk gumpalan. Anak-anak bisa melihat gambarnya, yaitu pada gambar 1.8. Awan yang berbentuk gumpalan disebut awan cumulus. Bila menghalangi sinar matahari, awan cumulus tampak bercahaya di bagian tepi. Awan ini menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Namun, awan-awan cumulus dapat menggumpul dan berkembang membentuk awan mendung. Awan mendung ini dinamakan cumulonimbus. Nah, yang nomor 3 adalah awan berbentuk lapisan. Coba anak-anak perhatikan ya gambarnya pada gambar 1.9. Awan yang berbentuk lapisan disebut awan stratus. Awan ini berwarna kelabu. Jika kita melihat awan berbentuk lapisan di langit, tandanya akan turun hujan. Hujan yang akan turun adalah hujan gerimis. Nah, jadi ada 3 bentuk awan ya, anak-anak. Sekarang coba kalian berlatih mengerjakan 5 soal. Di situ kalian diminta untuk melengkapi pernyataan dengan memilih kata yang tersedia di dalam kotak. Nah, sudah selesai mengerjakan ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak buka buku paketnya halaman 15. Nah, di sini Bu Nisa akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Matahari yang Setia. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini, tanpa pernah libur 1 hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang beribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas.
Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugas yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta, meski manusia sering memarahiku." Nah, itu tadi cerita tentang matahari yang setia. Sekarang coba anak-anak menjawab. Di situ ada 5 pertanyaan ya. Coba dijawab. Kemudian nanti setelah selesai dikerjakan, silahkan anak-anak memfoto tugasnya dan dikirim di Google Classroom. Begitu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah, setelah anak-anak selesai menjawab pertanyaan dari cerita Matahari yang Setia, sekarang anak-anak coba kembali memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari Bunda saya. Di semester 1 kemarin, anak-anak sudah belajar tentang unsur-unsur pembentuk sebuah dongeng. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk cerita. Coba ya anak-anak perhatikan. Dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur pembentuk cerita. Di antaranya ada tema yang merupakan ide yang menjadi patokan pengembangan cerita. Kemudian ada alur yang merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan. Kemudian ada tokoh atau pelaku yang muncul dalam cerita. Selanjutnya ada latar yang merupakan latar tempat, latar waktu, dan suasana dalam cerita. Yang terakhir ada amanat yang merupakan pesan yang ingin disampaikan. Nah, tadi kan Bu Nisa sudah membacakan cerita Matahari yang Setia. Kemudian anak-anak sudah menjawab pertanyaan. Sekarang kita coba ya mempelajari 4 unsur. Di antaranya yaitu tema, tokoh, latar, dan amanat. Pada cerita Matahari yang Setia, kita akan mencari unsur pembentuk cerita. Yang pertama kita menentukan temanya tadi adalah sifat baik seseorang meskipun jasanya tidak dihargai. Kemudian ada tokoh. Tokohnya tadi ada siapa aja anak-anak? Ada Matahari yang memiliki sifat setia meskipun jasanya tidak dihargai. Kemudian tokoh yang kedua ada manusia yang memiliki sifat suka mengeluh. Unsur yang ketiga yang kita temukan adalah latar. Di sini tadi latar tempatnya di mana? Di langit dan di bumi. Kemudian latar waktunya yaitu zaman dahulu hingga sekarang. Unsur yang terakhir adalah amanat. Dalam cerita Matahari yang Setia tadi, kita menemukan amanatnya, pesannya, yaitu apa? Sebagai manusia, kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah. Nah, sudah paham ya anak-anak tentang materi hari ini? Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.